Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita akan membahas surat Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini ialah surat yang ke-107. Artinya barang-barang yang berguna. Terdiri dari 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Allazina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Jadi di sini berisi 7 ayat. Ya, pertama di sini dibilang, tahu nggak kalian orang-orang yang mendustakan agama? Terus kita bertanya, nggak tahu seperti apakah itu wahai Nabi? Mereka itulah orang yang menghardi anak yatim. Menghardi anak yatim ini artinya membentak, menyepelekan, menzalimi. Karena anak yatim itu sudah tidak mempunyai ayah. Kalau di anak piatu dia nggak punya ibu. Kalau anak yatim dia tidak punya ayah. Karena biasanya wanita itu tidak berdaya. Jadi orang-orang yang tidak menyayangi anak yatim, malah menghardinya, malah mungkin mengelabui anak yatim yang punya harta, itu orang yang mendustakan agama. Selain menghardi anak yatim, wala yahudu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi ada orang miskin, ada orang fakir. Kalau fakir, pendapatan hari ini tidak cukup untuk makan hari ini. Kalau miskin, pendapatan hari ini habis untuk dimakan hari ini, bahkan kadang-kadang kurang. Jadi kedua ini harus kita santuni. Kalau enggak, makanan kita haram. Jadi makanan haram itu pertama seperti babi atau seperti arak, itu memang dari segi bendanya memang haram. Yang kedua, makanan haram itu kita memperoleh itu bukan dari yang haram. Contohnya mencuri beras, mencuri uang, beli beras, jadi itu haram. Jadi sebenarnya makanan itu halal. Baru yang ketiga, kita uangnya dari uang hasil keringat kita beli beras, kita beli makanan. Tapi di tetangga kita, yang dekat-dekat rumah kita, ada fakir miskin yang nggak makan, maka makanan itu pun haram sama kita. Harus kita bagi, kecuali kita nggak tahu ya. Makanya kita harus perhatian sama tetangga kita. Kita harus lihat dia sakit, dia bisa makan, dia kelaparan, dia perlu bantuan atau apapun. Karena siapapun yang meringankan penderitaan orang lain, maka Allah akan membantunya di dunia dan di akhirat. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Alim ulama berpendapat celakalah orang-orang yang sholat ini pertama, orang itu meninggalkan sholat. Ya, allazina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat dibilang celaka karena dia lalai terhadap sholatnya. Jadi pertama dia meninggalkan sholat. Yang kedua, dia bermain-main dengan waktu sholat. Harusnya misalnya zuhur itu siang, tapi dia akhirkannya dekat asar. Dan ini selalu diulang-ulangi. Yang ketiga, dia menyepelekan dengan kekhusyukan sholat. Kemudian dia mendengar azan, rumahnya dekat masjid, tapi dia sholat di rumah. Kita khawatir itu dihitung lalai. Nanti kita akan rugi karena kita akan butuh sholat kita butuh baca Quran kita butuh puasa kita butuh sedekah kita. Jadi sebaiknya cari amanah tentang sholat. Karena pada saat Nabi meninggal dia bilang, sholat, ummati, sholat, an-nisa. Jagalah wanita, jagalah sholat, umatku. Kemudian yang berbuat riya, allazina hum yura'un.
Jadi banyak orang kalau ditengok orang lain sholatnya jadi panjang ayatnya, jadi khusyuk. Tapi kalau dia di belakang kita, sholatnya bisa-bisa saja cepat, bisa-bisa sembarangan kayak di patu ayam, bisa-bisa pun tak sholat dia. Begitu juga dengan sedekah. Kalau kita lihat sedekah dia yang paling banyak. Begitu nggak ada orang tak mau dia sedekah. Hati-hati, ini bisikan setan. Jadi kalau orang nggak bisa digoda setan berbuat jahat seperti mencuri, melacur, berbohong, orang-orang soleh itu digoda dengan ria. Di atas ria apa? Ujub. Ujub bangga diri sendiri. Misalkan kita setiap hari tahajud, atau kita setiap hari sedekah sembunyi-sembunyi nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kita ada orang yang melakukan perbuatan ria, memamerkan sedekahnya. Waktu dia memamerkan sedekahnya, orang-orang berbicara, ria tuh orang pamer sedekah. Tapi dalam hati kita berbisik, gak tahu kalian, aku pun sedekah tiap hari, aku pun tahajud tiap hari, aku pun baca Quran tiap hari. Kalian aja gak tahu. Itu bukan ria, karena orang gak tahu perbuatan itu dan orang gak memujinya. Hanya dia yang tahu, tapi hatinya berbisik, itu disebut uzuk. Jadi setan itu kalau untuk orang lemah iman, dia akan goda untuk berbuat maksiat. Contohnya mencuri, berzina, berbohong, merampok, segala macam. Tapi untuk orang yang suka beramal soleh, dia akan uji orang itu dengan ria. Kalau dengan ria nggak berhasil, dia akan uji orang itu dengan sifat uzuk. Jadi kita harus berhati-hati. Setan masuk dari kanan, kiri, atas, muka, belakang, bawah, segala macam. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Jadi di sini kesimpulannya, orang yang mendustakan agama itu, pertama dia berlaku kasar kepada anak yatim. Udah pasti nggak ngasih makan anak yatim karena dibentainya. Kemudian nggak ngasih makan orang miskin, berarti ini orang mungkin pelit. Atau mungkin orang ini sombong, nggak perhatian sama yang miskin. Allah marah sama kita. Kita dibilang mendustakan agama. Orang yang sholatnya lalai. Apakah telat, apakah nggak sholat, apakah sembarangan, patu ayam, nggak fokus. Kalau kita sholat berjamaah, insya Allah terima. Di tengah Allah kita khusyuk nggak? Kalau di tengah Allah kita nggak khusyuk, di tengah Allah imamnya khusyuk nggak? Kalau imamnya nggak khusyuk, di tengah Allah ada nggak makmum yang lain yang khusyuk? Kalau dari mulai kita, makmum yang lain, imam nggak khusyuk, diambil Allah berkah keberjamaahannya, maka Allah akan terima sholat kita tersebut selama kita nggak melanggar rukun sholat. Kemudian berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Jadi semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, semoga Allah memberikan kita hidayah, istiqomah, sholat, puasa, zakat, sedekah, berbuat baik kepada orang tua, kepada teman, kepada tetangga, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada mertua kita, kepada semua yang kita kenal. Selalu berbaik sangka, hindari sifat uzub, sifat ria. Jangan kita pelit, karena sesungguhnya rezeki kita itu yang kita makan, yang kita sedekahkan, dan yang kita pakai. Anda mungkin bisa punya harta banyak, tapi kalau itu nggak Anda pakai, itu bukan rezeki Anda, hanya harta Anda saja. Oke, adik-adik sekalian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.